waktunya beribadah. Oh iya, sudah jam 8:30. Ini kan waktunya beribadah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di ibadah online sekolah minggu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mau beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau beribadah. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Masih ingat siapa di sebelah Cici Christine? Ya, Cici Bina. Sudah lama tidak hadir, sekarang kembali lagi. Di belakang Cici Christine ada Kak April, ada Kak Sally, ada Koko Henry. Kita pujikan, ayo kita bangkit berdiri, kita mau pujikan, kita mau semangat untuk puji Tuhan. Kita katakan kita bertemu lagi. Tentunya harus heboh, kita harus semangat ya. Kita lanjutkan ya karena kita mau tahu. Firman
ibu. Tak pernah kau biarkan ibu sendirian.
Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara pada hati kami masing-masing. Biarlah Engkau ikut campur tangan supaya kami boleh menerima firman dengan baik. Terima kasih bagi Bapa, biarlah Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, menolong kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Andi sedang bersedih. Tak lama kemudian, Lala datang menghampiri Andi. Halo Andi. Oh, kamu Lala. Ada apa? Andi, kenapa kamu terlihat sedih hari ini? Ya memang Lala, aku sedang bersedih. Apa yang menyebabkan kamu bersedih, Andi? Aku bersedih karena doaku belum dijawab oleh Tuhan Yesus. Emangnya kamu berdoanya kapan? Kemarin. Nah, kamu harus bersabar, Andi. Apalagi baru kemarin kamu berdoa. Kamu harus bersabar menantikan jawaban dari Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menolong kamu tepat pada waktunya. Oh begitu ya Lala. Jadi aku harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong aku tepat pada waktunya. Iya Andi, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menolong kamu tepat pada waktunya. Oke Lala, mulai hari ini aku akan percaya kepada Tuhan Yesus dan aku akan bersabar menantikan pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan menonton video yang menceritakan tentang Lazarus. Untuk itu, kalian duduk yang manis ya teman-teman. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Cerita minggu ini berjudulkan On Time, yang artinya tepat waktu. Nah, seperti video yang telah kita tonton tadi, Andi sedang menantikan jawaban dari Tuhan Yesus. Dia tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan Yesus. Nah, tadi Lala bilang sama Andi bahwa dia harus bersabar menantikan jawaban dari Tuhan Yesus. Begitu juga dengan video yang kedua. Pada waktu video kedua tadi diputar, ada 2 orang saudara yang bernama siapa? Maria dan Marta. Mereka mendatangi Tuhan Yesus dan minta tolong Tuhan Yesus untuk menyembuhkan saudaranya yang bernama siapa tadi? Ya, yang bernama Lazarus. Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan Lazarus. Tapi pada waktu ketika berita itu disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak langsung datang menemui mereka. Tuhan Yesus menunda 2 hari untuk menemui mereka. Kenapa adik-adik Tuhan Yesus menunda? Karena Tuhan Yesus ingin mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ternyata benar adik-adik, setelah 2 hari Tuhan Yesus datang untuk menemui Maria dan Marta. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah meninggal. Nah, meskipun Lazarus sudah meninggal, Tuhan Yesus tetap menolong Lazarus. Tuhan Yesus membangkitkan
Lazarus. Jadi Lazarus itu sudah mati dan dibangkitkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita perlu belajar bahwa kita harus percaya Tuhan Yesus mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Begitu juga dengan adik-adik. Ketika adik-adik berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong adik-adik tepat pada waktunya. Waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Waktunya kapan, Cek? Berapa lama kita harus nunggu? Nah, semua waktu itu yang menentukan adalah Tuhan Yesus. Bisa dalam satu hari ketika adik-adik berdoa, langsung Tuhan Yesus menjawab. Bisa jadi, atau bahkan bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, atau bahkan bisa sampai 1 tahun. Nah, adik-adik perlu kita ingat, meskipun waktu yang lama, Tuhan Yesus meminta kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong kita. Percayalah, Tuhan Yesus akan menolong kita tepat pada waktunya. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.